kuliah aplikasi komputer untuk biologi, program studi pendidikan biologi, Universitas Sriwijaya. Yang beranggotakan saya sendiri Yani Dwi Astuti, Agnes Angelika, Angelia Roa Salsabila, Indah Rohandani Putri, dan Nur Aini Fadila. Di video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara pemakaian Zoom for Education. Baiklah, kali ini kami akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Zoom dan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai tutorialnya. Baiklah, saya akan mencoba membantu Anda dalam membuat akun Zoom dan masuk ke dalam akun Zoom. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu adalah memastikan PC Anda atau laptop Anda telah terhubung ke internet. Lalu, masuk ke situs Zoom. Maka, tampilan layar PC Anda atau laptop Anda akan menjadi seperti ini. Setelah itu, Anda klik Solution, dan pada Industries Anda pilih Education. Maka, layar PC Anda atau laptop Anda akan menjadi seperti ini. Kemudian Anda klik Sign In. Tampilannya berubah menjadi seperti ini. Anda klik Sign Up Free. Tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian Anda masukkan email Anda. Kemudian Anda klik Sign Up. Maka akan ada email masuk yang berisikan verifikasi dari pembuatan akun Zoom Anda. Anda bisa mengklik verifikasi dan masuk dengan email dan password yang Anda buat. Jadi, saya di sini emailnya ada di smartphone. Saya akan memverifikasi akun yang saya buat. Ya, sudah saya verifikasi dan saya akan mencoba masuk dengan menggunakan email saya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, yang artinya saya telah masuk ke dalam akun Zoom meeting saya. Setelah Anda berhasil masuk dan tampilan awalnya menjadi seperti ini, maka pembuatan akun Zoom meeting Anda telah selesai. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat link pertemuan yang ada di aplikasi Zoom. Langkah yang pertama yaitu pastikan bahwa pada laptop Anda telah terpasang aplikasi Zoom yang bisa digunakan. Kemudian, pastikan bahwa Anda telah memiliki akun Zoom yang bisa digunakan. Selanjutnya, kita buka aplikasi Zoom yang telah terpasang pada laptop Anda. Setelah aplikasi Zoom terbuka, akan tampil tampilan yang ada pada layar. Kemudian, untuk membuat link pertemuan pada aplikasi Zoom, saya akan mencoba membuat room meeting untuk teman-teman kelompok Applikom saya dengan cara mengklik icon schedule,
setelah tombol schedule diklik akan muncul tombol dialog schedule meeting seperti pada layar. Ada beberapa poin yang harus kita isi dan kita ganti, yaitu pada bagian topik kita ganti menjadi praktek Zoom Applikom kelompok 3. Kemudian untuk waktu meetingnya yaitu tetap 27 Oktober 2020 hari Selasa. Time zone-nya kita ubah terlebih dahulu karena di sini New Caledonia kita ubah menjadi Jakarta. Kemudian waktunya kita ganti sesuai dengan keperluan kita. Di sini saya ganti menjadi jam 19.45. Untuk durasinya juga bisa diubah, ada 0 menit, 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Di sini saya memilih 30 menit dan durasinya juga bisa berjam-jam. Kemudian setelah bagian atas terisi, ada pengaturan tentang meeting ID, yaitu generate automatically dan personal meeting ID. Kita klik yang bagian personal meeting ID. Setelah itu, di sini ada password dan ada pengaturan video untuk host dan partisipan. Untuk pengaturan videonya kita off-kan kedua-duanya. Untuk kalendernya saya pilih Google Calendar. Kemudian ada pengaturan absen option. Di sini saya aktifkan enable waiting room dan mute participant upon entry. Setelah semuanya terisi, kita cek terlebih dahulu dan kemudian baru kita klik tombol schedule. Aplikasi Zoom akan memproses link pertemuan yang telah kita buat. Di sini kita telah memiliki jadwal Zoom meeting. Bisa kita cek pada bagian meetings dengan topik praktek Zoom Applikom kelompok 3 untuk mengirimkan link Zoom kepada partisipan yang lain, kita klik copy invitation. Setelah diklik, kita dapat mengirimkan link Zoom ke media sosial yang terdapat partisipan yang harus mengikuti ruang Zoom meeting ini. Di sini saya mengirimkannya ke grup WhatsApp kelompok Applikom saya. Kemudian, kita paste tautan Zoom yang telah kita copy tadi. Nah, di sini saya mengundang teman-teman kelompok Applikom saya untuk menghadiri Zoom meeting yang telah saya buat dengan topik praktek Zoom Applikom kelompok 3 pada tanggal 27 Oktober 2020 waktu 19.45. Pada link tersebut telah terdapat link untuk join Zoom meeting, meeting ID, serta passcode. Kemudian kita klik enter atau kirim. Setelah tautan ini dikirim, maka teman-teman pada kelompok Applikom saya dapat langsung membuka link tautan Zoom yang telah saya kirim. Tautan ini kemudian akan mengarahkan teman-teman kelompok Applikom saya ke room meeting yang telah saya buat tadi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar partisipan dapat masuk ke ruang meeting yang telah dibuat oleh host pada aplikasi Zoom Meeting. Ada dua cara yang dapat digunakan oleh partisipan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan meeting ID dan yang kedua yaitu dengan menggunakan link Zoom yang telah dikirim kepada partisipan. Langkah yang pertama yaitu pastikan bahwa partisipan telah mendapatkan undangan untuk join ke ruang meeting. Di sini saya telah mendapatkan undangan dengan host Peraziati Karima, topik tutorial Zoom. Pada undangan Zoom ini juga telah terdapat link untuk join ke Zoom meeting dan meeting ID yang bisa kita gunakan agar dapat join ke ruang meeting. Cara yang pertama yaitu masuk melalui meeting ID. Kita copy meeting ID-nya, kemudian kita ke aplikasi Zoom dan klik tombol join. Setelah tombol join diklik, akan muncul kotak dialog join meeting. Kemudian kita paste meeting ID yang tadi telah kita copy. Setelah itu ada kotak your name. Pada kotak ini kita dapat mengganti atau mengubah nama kita dan di bawahnya ada dua pilihan yaitu yang pertama agar tidak terhubung ke audio dan yang kedua menonaktifkan video. Kedua perintah ini saya centang dan kemudian kita klik tombol join. Setelah itu muncul kotak dialog enter meeting password yang merupakan perintah untuk memasukkan password pada ruang meeting yang telah dibuat. Di sini kita telah mendapatkan passcode
pada undangan yang telah dikirim tadi, kemudian passcode-nya kita copy, kemudian kita pastekan ke kotak dialog enter meeting password. Setelah itu, kita klik join meeting. Aplikasi Zoom akan memproses permintaan kita. Sembari menunggu host untuk menerima permintaan masuk kita ke ruang meetingnya, langkah yang kedua yaitu masuk ke ruang meeting dengan menggunakan link Zoom. Link Zoom yang terdapat pada undangan yang dikirimkan tadi, kita copy, kemudian kita ke Google Chrome, dan kita pastekan link Zoom yang telah kita copy. Kemudian setelah dipaste, kita enter. Google Chrome akan langsung mengarahkan kita ke launch meeting yang terdapat pada aplikasi Zoom. Setelah host mengadmit permintaan masuk kita, maka akan muncul kotak dialog connecting. Ini artinya Zoom sedang memproses permintaan masuk kita agar kita dapat menghadiri ruang meeting yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke ruang meeting yang dibuat oleh host Peraziati Karima. Berikut adalah tampilan Zoom meeting yang dibuat oleh host Peraziati Karima. Pada aplikasi Zoom meeting ini, kita dapat menonaktifkan video, mengaktifkan suara, dan juga mengetik pesan pada ruang chat. Setelah cara yang pertama ini berhasil, kita akan mencoba masuk ke ruang meeting dengan menggunakan cara yang kedua. Kita live terlebih dahulu pada ruang meeting ini. Untuk cara yang kedua, kita kembali ke Google Chrome yang telah mengarahkan kita kepada aplikasi Zoom. Kemudian kita klik launch meeting dan Google Chrome akan memproses permintaan kita. Kemudian akan muncul kotak dialog connecting, dan di sini kita menunggu host untuk mengadmit permintaan join Zoom meeting kita. Setelah host mengadmit permintaan join Zoom meeting, akan muncul kembali kotak dialog connecting. Kemudian di sini kita telah berhasil masuk ke ruang meeting yang dibuat oleh Peraziati Karima. Berikut adalah tampilannya. Demikianlah cara agar partisipan dapat masuk ke ruang meeting dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan meeting ID dan menggunakan link. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara host mengadmit partisipan yang akan masuk ke Zoom meeting. Partisipan yang akan masuk ke Zoom meeting maka akan menunggu di waiting room. Host akan mendapatkan notifikasi yang berisikan bahwa partisipan menunggu di waiting room dan untuk diadmit. Apabila notifikasi tersebut diklik, maka akan muncul seperti ini, dan arahkan kursor ke admit, lalu klik admit. Atau bisa juga dengan mengadmit all, apabila host ingin mengadmit seluruh partisipan yang menunggu di waiting room. Nah, setelah kita masuk ke dalam forum Zoom meeting, maka kita akan diperkenalkan oleh beberapa fitur yang terdapat di dalam Zoom meeting. Apa saja dan bagaimana cara penggunaannya? Yuk ikuti tutorial berikut ini. Selanjutnya, untuk mendengarkan suara yang ada pada Zoom, Anda perlu mengklik fitur Join Audio yang ada pada sebelah kiri bawah Zoom. Kemudian pilihlah Join with Computer Audio. Jika Anda tidak ingin suara Anda terdengar oleh semua partisipan, Anda cukup mengklik fitur mute yang ada di bawah layar. Apabila Anda ingin suara Anda kembali terdengar oleh semua partisipan, Anda cukup mengklik fitur unmute yang ada di bawah layar. Untuk merekam pertemuan yang sedang berlangsung, maka Zoom memfasilitasi kita dengan fitur record. Caranya yaitu, kita tinggal pilih simbol record yang terdapat di bagian bawah panel Zoom. Kemudian, Zoom akan otomatis merekam pertemuan yang sedang berlangsung. Kita juga dapat menghentikan rekaman dan juga dapat melanjutkannya kembali.
Jika kita tidak ingin video kita terlihat oleh partisipan Zoom yang lainnya, maka kita dapat mengklik stop video yang berada di bagian bawah Zoom. Maka video kita tidak akan diperlihatkan. Jika kita ingin memperlihatkannya kembali, kita tinggal klik start video pada tempat yang sama, maka video kita akan terlihat kembali. Pada saat Zoom sedang berlangsung, apabila Anda ingin mengirim pesan kepada partisipan yang ada di Zoom, Anda dapat memilih chat yang ada di bawah layar. Kemudian, Anda dapat mengetik pesan yang ingin Anda kirimkan pada type message here. Kemudian, pesan ini dapat dikirim ke semua orang dengan memilih to, kemudian pilih everyone. Kemudian tekan enter pada laptop Anda masing-masing. Pesan akan terkirim ke semua partisipan yang ada di Zoom. Apabila Anda ingin mengirim pesan secara personal di Zoom, Anda dapat memilih to, kemudian nama salah satu partisipan saja. Kemudian enter pada laptop Anda masing-masing. Pesan ini akan terkirim hanya kepada partisipan yang Anda pilih. Selanjutnya, untuk menayangkan file-file tertentu yang akan ditayangkan, host dapat menggunakan fitur share screen. Caranya adalah yang pertama, buka dulu tayangan yang akan Anda tayangkan, kemudian klik minimize. Setelah itu kembali ke forum Zoom, lalu klik share screen berwarna hijau yang berada di bawah, pilih tayangan yang Anda ingin tayangkan, lalu klik share. Maka, tayangan akan otomatis tertayang dan dapat dilihat oleh partisipan yang berada di Zoom. Kemudian Anda bisa melakukan presentasi menggunakan tayangan tersebut. Jika Anda telah selesai menayangkan file tersebut, maka Anda tinggal klik stop share untuk menghentikan tayangan tersebut. Selain menayangkan tayangan dalam bentuk gambar ataupun tulisan, Anda juga bisa menayangkan file berbentuk video. Caranya sama, buka dulu file yang akan Anda tayangkan. Setelah itu, klik minimize agar tayangan berada di taskbar. Lalu kembali ke Zoom Meeting. Lakukan hal yang sama, yaitu mengklik share screen berwarna hijau, pilih video yang akan ditayangkan, kemudian tentang tulisan share computer audio agar partisipan dapat mendengar suara dari video yang Anda tayangkan. Setelah itu, Anda dapat mengklik share agar video Anda dapat ditonton oleh partisipan yang berada di dalam Zoom. Sama seperti tutorial yang sebelumnya, jika video telah selesai ditayangkan, maka Anda dapat memberhentikannya dengan mengklik stop share, maka video akan otomatis berhenti. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu cara partisipan untuk share screen. Hal yang pertama dilakukan yaitu host mengarahkan kursor ke arah tanda panah yang ada di fitur share screen yang berwarna hijau. Setelah itu, host mengklik multiple participant can share. Maka partisipan boleh mengakses atau membagikan share screen pada meeting Zoom. Selanjutnya, ketika partisipan selesai untuk share screen, maka partisipan akan mengembalikan pendidik atau materi ke host seperti semula dengan cara mengklik kembali ke arah tanda panah di bagian share screen dan mengklik one participant can share. Kegiatan yang dilakukan oleh Zoom Meeting dikendalikan atau dioperasikan oleh host. Namun, host dapat memberikan jabatannya sebagai host kepada peserta Zoom Meeting yang lainnya. Caranya adalah yang pertama, dengan mengklik partisipan yang ada di bagian bawah Zoom.
Kemudian, kita tinggal memilih partisipan mana yang akan kita jadikan host. Di sini saya memilih Indah Rohandani. Kemudian, klik nama Indah Rohandani, lalu klik More di samping nama Indah Rohandani dan klik Make Host. Maka Indah Rohandani akan otomatis menjadi host di dalam Zoom meeting ini. Ketika pertemuan telah dilaksanakan dan ingin diakhiri, maka sebagai host kita dapat mengakhiri pertemuan dengan mengklik End. Pada End terdapat dua fitur, yaitu Leave Meeting dan Leave Meeting for All. Leave Meeting digunakan ketika host ingin keluar dari Zoom Meeting, namun Zoom Meeting tetap dapat dilakukan oleh partisipan. Sedangkan Leave Meeting for All digunakan ketika host ingin mengakhiri keseluruhan dari pertemuan Zoom meeting. Ketika Zoom meeting telah dihentikan atau diakhiri, maka Zoom akan otomatis mengkonvert video rekaman yang telah Anda rekam tadi dan Anda dapat mengaksesnya atau melihatnya kembali. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami tentang fitur-fitur di dalam Zoom dan bagaimana cara penggunaannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah! Ini pencet ini ya. Di video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara pemakaian Zoom for Education. Sumpah itu baik. Dah ya? Tuh, dah ya? Ya Allah, aku udah jangan jenguk ke kalian. Ada caranya, guys. Nah, itu tadi merupakan tunggu, apa ya? Assalamualaikum. Halo, kami dari aku. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, tolong